Data ringkas, fakta jelas tanpa ribet. Halo, bersama kami lagi di sini, Data Ringkas. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah topik yang jujur aja sangat kuat, sifat adiktif dari perjudian. Kita akan lihat kenapa sih aktivitas yang buat sebagian orang cuma buat seru-seruan, buat yang lain bisa jadi perangkap yang susah banget buat dilepaskan. Coba deh, lihat angka ini. 2 juta. Menurut National Council on Problem Gambling, seginilah jumlah orang dewasa di Amerika Serikat yang memenuhi kriteria kecanduan judi. Dan itu belum termasuk jutaan lainnya yang dianggap sebagai penjudi bermasalah. Jadi ini bukan masalah sepele ya, ini krisis kesehatan masyarakat yang serius. Nah, ini dia pertanyaan intinya yang akan kita jawab bareng-bareng. Ini bukan cuma soal kemauan atau kurangnya kontrol diri loh. Ada mekanisme psikologis dan neurobiologis yang kuat banget yang bekerja di baliknya. Oke, mari kita bedah satu persatu. Pertama, kita lihat pemicu psikologisnya. Terus, kita masuk ke dalam otak buat ngintip apa yang terjadi. Setelah itu, kita bahas gimana teknologi modern bikin ini makin parah, siapa aja yang paling rentan, dan terakhir, kita simpulkan gimana semua ini saling terkait. Oke, bagian pertama. Semua berawal dari sini. Dari prinsip-prinsip psikologis yang bikin judi itu kelihatan menarik banget, bahkan dari taruhan pertama. Inilah kailnya. Pernah sih ngerasa, aduh, dikit lagi dapet. Nah, itulah yang namanya efek nyaris menang. Kayak di mesin slot yang nampilin 2 gambar sama dan 1 beda, atau kuda pacuan jagoan kamu yang finish kedua. Kekalahan kayak gini tuh rasanya bukan kayak gagal, tapi malah kayak kemajuan. Dan secara psikologis, ini efeknya kuat banget. Nah, ini bagian yang paling gilanya. Ada perbedaan besar antara realita dan apa yang otak kita rasakan. Studi pencitraan saraf nunjukin kalau momen nyaris menang itu mengaktifkan sirkuit otak yang sama persis kayak pas kita beneran menang. Jadi meskipun kamu kehilangan uang, otak kamu tetap dapat sinyal hadiah yang bikin kamu pengen coba lagi dan lagi. Oke, sekarang kita gali lebih dalam lagi. Gimana sih perjudian yang diulang-ulang itu bisa membajak otak kita? Mengubah sesuatu yang tadinya cuma pilihan jadi sebuah paksaan. Ini adalah pergeseran dari aku mau main menjadi aku harus main. Jadi ada 3 aktor utama di otak kita. Pertama, dopamin, si pemberi rasa senang pas kita menang, yang bikin kita ketagihan. Terus, ada serotonin. Kalau kadarnya rendah, kontrol impuls kita bisa melemah, jadi makin susah buat bilang stop. Terakhir, norepinefrin, yang ngasih sensasi deg-degan dan seru yang bikin kita pengen balik lagi. Nah, ini dia titik kritisnya. Ada pergeseran besar. Awalnya, orang berjudi buat merasa senang. Itu penguatan positif. Tapi begitu kecanduan berkembang, mereka berjudi untuk berhenti merasa buruk. Mereka main buat lari dari rasa cemas karena nggak berjudi. Ini adalah siklus yang luar biasa sulit buat diputusin. Sekarang kita lihat gimana masalah ini meledak di era digital. Teknologi modern bisa dibilang udah menciptakan badai yang sempurna untuk kecanduan judi. Bikin semuanya jadi lebih intens dan gampang diakses dari sebelumnya. Coba deh bandingkan ini. Dulu, kecepatan mesin judi fisik aja udah dianggap ngebut. Sekarang, platform online memungkinkan taruhan non-stop, tanpa jeda, tanpa perlu pindah dari sofa. Intensitasnya udah beda level sama sekali. Dan semua ini bukan kebetulan loh. Platform online itu sengaja dirancang buat bikin kita terus main. Kamu bisa berjudi kapan aja, di mana aja, tanpa ada yang tahu. Transaksinya gampang banget, sampai-sampai kita bisa lupa kalau itu uang beneran. Setiap fiturnya didesain untuk membuat kamu nggak berhenti. Tentu saja, nggak semua orang yang berjudi langsung jadi kecanduan. Jadi, ayo kita lihat faktor-faktor demografis, sosial, dan kesehatan apa aja yang bisa bikin seseorang lebih rentan. Jadi, siapa aja yang paling berisiko? Penelitian secara konsisten nunjuk ke beberapa hal. Usia muda misalnya, di mana kontrol impuls belum matang betul, itu periode yang rentan banget. Terus, kalau seseorang udah punya masalah kesehatan mental lain, atau punya riwayat keluarga dengan kecanduan, risikonya bisa naik drastis. Oke, sekarang mari kita satukan semua kepingan puzzle ini. Ini bukan cuma soal satu faktor aja, tapi gabungan dari psikologi, biologi, dan lingkungan yang menciptakan kondisi yang sempurna untuk kecanduan. Kutipan ini benar-benar merangkum inti dari pembahasan kita. Kecanduan judi itu masalah yang super kompleks. Ini adalah hasil interaksi antara bias di pikiran kita, sirkuit hadiah di otak kita, pengaruh orang di sekitar, dan gampangnya akses ke perjudian itu sendiri. Penting banget buat kita ingat kalau perjudian itu ada dalam sebuah spektrum. Kebanyakan orang bisa tetap di sisi rekreasi,
Tapi seperti yang udah kita lihat, ada jalur yang jelas, yang didorong oleh psikologi dan biologi yang bisa membawa seseorang dari yang tadinya cuma iseng-iseng jadi sebuah gangguan yang rusak hidup. Dan kita akhiri dengan pertanyaan ini. Kalau kita tahu bahwa bias kognitif bisa dieksploitasi dan platform memang sengaja dirancang untuk bikin ketagihan, ini memunculkan pertanyaan penting. Tanggung jawabnya ada di siapa? Di individunya? Industrinya, atau masyarakat secara keseluruhan. Sebuah pemikiran untuk kita renungkan bersama. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik suka dan berlangganan, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.